PAW itu pertama KPU menerima surat resmi, jadi surat resmi penggantian antar waktu, permohonan penggantian antar waktu. Nah, ini disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Seluruh jajaran komisioner ini melakukan rapat pleno untuk menentukan nih data-data yang sudah diverifikasi dan divalidasi ini apakah sudah bisa diputuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, jumpa lagi dengan saya Ria. Masih bersama di podcast Jadi Tahu, tempat kita belajar demokrasi dan tahapan pemilu. Senang sekali di tahun 2026 ini karena kita masih bisa berjumpa dan tentunya kita akan memberikan semangat baru, energi baru, dan akan ada perubahan-perubahan yang luar biasa di podcast Jadi Tahu ini. Nah, di tahun 2026 ini untuk mengawali podcast kita kali ini, saya sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Santosa Sarjana Teknik. Beliau menjabat sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Karanganyar. Kita sapa langsung saja beliau, Bapak Santosa. Halo Bapak, selamat pagi atau siang ini Pak? Selamat pagi menjelang siang, Mbak. Oke, baik. Ini sudah tahun baru nih Pak, tahun 2026. Nah, kesibukannya di KPU ini apa Pak? Mungkin kan ini kan awal tahun nih. Pasti banyak sekali yang dibahas di awal tahun, bisa jadi seperti anggaran atau mungkin program kerja yang akan dijalankan di tahun 2026 atau bisa juga resolusi yang akan dicapai di tahun 2026 gitu. Iya, sebelumnya kita review sedikit kegiatan-kegiatan yang tahun lalu ya. Jadi tahun lalu karena sebenarnya itu pendek ya, baru kemarin kan, tapi kayaknya seperti udah tahun lalu gitu ya. Tahun 2025 saja. Itu kegiatan di divisi teknis yang saya gawangi melakukan proses pemutakhiran data partai politik. Jadi itu perawatan. Dan salah satu tugas dari divisi teknis pemutakhiran data partai politik dan pasca tahapan itu ada penggantian antar waktu dan itu masuk di dalam tugas di divisi teknis itu Pak ya. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Dan ini ngomong-ngomong soal tahun baru pastikan identik dengan hal-hal baru ataupun perubahan sesuai dengan yang Bapak bicarakan tadi terkait dengan PAW atau penggantian antar waktu ya. Itu kan pasti berhubungan dengan perubahan sosok di kursi legislatif gitu ya Pak ya. Nah, apalagi di masyarakat itu kan sering kita cuma mendengar apa sih PAW itu, cuma nggak paham betul gitu loh yang dimaksud dengan penggantian antar waktu atau PAW itu seperti apa. Nah, mungkin dengan adanya Bapak di sini bisa menjelaskan apa sih itu PAW atau penggantian antar waktu itu. Ya, baik Pak Rea. PAW itu sebetulnya bukan hal baru, artinya ini mengulang. Jadi mengulang, itu pun apabila ada ya. Jadi PAW itu tahapan yang ada setelah tahapan pemilu. Jadi sudah peserta pemilu sudah terlantik, sudah jadi anggota dewan, gitu kan. Ini selanjutnya ada metode PAW itu pun kalau ada. Nah, saat ini KPU Kabupaten Karanganyar ini masih melakukan proses-proses yang sama seperti pemutakhiran data partai politik. Nah, itu sudah dilakukan di tahun 2025 kemarin. Nah, ini masuk di tahun 2026, ini di semester 1, tapi belum dilaporkan karena ini masih awal tahun ya. Nanti di pertengahan tahun 2026 itu update data, validasi data pemutakhiran data partai politik. Kemudian tadi berkaitan dengan pertanyaan berkait PAW, untuk saat ini KPU Karanganyar belum mendapatkan surat secara resmi permintaan atau penggantian antar waktu. Oke, berarti memang belum ya Pak ya di KPU Kabupaten Karanganyar sendiri? Belum atau tidak
belum ada atau Belum tidak ada ya? ada. Oke, Kemungkinan ada ataupun tidak ada kita tidak. Tapi sementara ini belum ya Pak ya, Belum ada. sepanjang tahun 2026 sampai tanggal hari ini gitu. Oke baik, nah itu sendiri yang menjadi dasar hukumnya apa sih Pak untuk penggantian antar waktu itu? PAW itu sebelum PKPU baru terbit, yaitu PKPU 3 tahun 2025, itu terkait dengan penggantian antar waktu anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota, dan DPD. Sebelumnya kita pernah melakukan PAW dengan PKPU lama, yaitu dengan dasar PKPU 6 tahun 2017 dan perubahannya PKPU 6 tahun 2019. Nah, itu yang dipakai saat KPU Karanganyar melakukan PAW. Nah, itu pernah dilakukan pasca penetapan atau pelantikan anggota DPRD Kabupaten Kota waktu itu tahun 2024 ya. Oke, berarti itu saja ya Pak ya untuk dasar hukumnya. Selain itu mungkin ada lagi Bapak dasar hukum yang melandasi penggantian antar waktu ini. Iya, PKPU itu kan turunan dari Undang-Undang Induk ya. Jadi kalau penyelenggaraan pemilu itu pakai Undang-Undang 7 tahun 2017 serta perubahannya. Nah itu sebagai induk undang-undang dan turunan dari itu adalah peraturan KPU. Nah, di mana saat ini pakai PKPU nomor 3 tahun 2025 itu yang sudah baru. Artinya dalam ketentuan umum itu sudah dicabut yang PKPU lama, yang dua PKPU lama yang 6 2017 dan perubahannya tadi itu dicabut, diganti. PKPU baru nomor 3 tahun 2025. Oke, nah itu ruang lingkupnya apa aja sih Pak untuk penggantian antar waktu ini? Di dalam PKPU sebagai landasan atau acuan penggantian antar waktu, ruang lingkupnya adalah pengganti antar waktu dan pengganti antar waktu, terus kemudian ada calon penggantinya dan juga verifikasi, klarifikasi. Nah itu bagian dari ruang lingkup yang dilakukan pada saat penggantian antar waktu. Selain itu juga ada sebetulnya di PKPU itu termasuk sistem informasi penggantian antar waktu atau SIMPAW, itu juga masuk dalam ruang lingkup. Itu aplikasi ya Pak ya? Ya, itu baru itu Pak? Enggak, itu aplikasi yang sudah ada di KPU. Jadi aplikasi ini untuk menginput data-data yang dilakukan proses-proses PAW dari mulai permintaan penggantian antar waktu, surat permintaan itu dari partai politik melalui Dewan. Nah ini ke KPU sampai terakhir proses selesai penetapan pengganti antar waktu. Nah ini nanti hasilnya akan di-upload di sistem informasi pengganti antar waktu. Nah tadi kan Bapak sudah menjelaskan ruang lingkup PAW itu apa aja. Nah itu kan ada dasar hukum, termasuk pemberhentian antar waktu, penggantian antar waktu, calon pengganti antar waktu, dan verifikasi dan klarifikasi. Ya. Nah PAW itu sendiri terjadi karena apa sih Pak? Kenapa itu bisa terjadi gitu? Ya, ada 3 hal yang menyebabkan atau karena apa gitu kan. Jadi pertama adalah meninggal dunia. Jadi ada anggota yang meninggal dunia. Yang kedua mengundurkan diri. Nah yang ketiga ini adalah diberhentikan. Jadi ketiga ini poin 1 dan poin 2 ini sudah pasti ya. Artinya sepanjang dokumen pendukung atau surat resmi itu sudah ada dan valid, sudah divalidasi valid. Nah ini sudah tidak bisa diganggu-gugat artinya. Dari 2 poin ini, poin 1 meninggal dunia dan yang kedua itu mengundurkan diri, ini sudah pasti ya. Artinya sudah secara dokumen sudah ada, sepanjang itu bisa ditunjukkan, nah ini bisa diproses. Jadi memenuhi syarat untuk penggantian antar waktu gitu ya Pak? Betul. Selain itu juga ada syarat-syarat yang lain, tapi yang pasti ini. Dan yang ketiga ini diberhentikan. Nah diberhentikan ini juga ada surat keputusan pemberhentian. Jadi itu juga ada surat dokumen. Jadi semua 3 hal ini tadi
dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung sehingga pengganti antar waktu ini memenuhi syarat sebagai penggantinya nanti seperti apa. Oke, berarti kan setelah ada surat termasuk meninggal dunia ataupun mengundurkan diri dan diberhentikan, itu kan terbit surat ya Pak ya? Ya bisa dikatakan bukti bahwa itu semua sudah memenuhi apakah meninggal, mengundurkan diri atau diberhentikan. Nah, sejak kapan proses itu bisa dilaksanakan atau proses alurnya penggantian antar waktu itu? Gitu. Mungkinkah bisa sampai 1 bulan setelah surat terbit, 1 minggu, atau bisa bertahun-tahun gitu Pak? Jadi alurnya begini, PAW itu pertama KPU menerima surat resmi. Jadi surat resmi penggantian antar waktu, permohonan penggantian antar waktu. Nah ini disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Nah ini masuk di KPU, teman-teman KPU memvalidasi. Jadi surat ini diregistrasi, diregister, divalidasi, kemudian KPU meng-cross-check semua dokumen-dokumen pendukung. Nah ini kira-kira sudah lengkap atau belum? Misalkan yang meninggal dunia ini sudah ada surat akta kematian atau surat keterangan kematian. Nah kemudian yang mengundurkan diri, misalkan ada surat pengunduran diri yang bersangkutan bertanda tangan dan di atas materai. Kemudian surat yang satunya surat pemberhentian ini dari yang berwenang, misalkan dari partai politik atau dari lembaga legislatif gitu, mungkin itu bisa terjadi. Setelah proses ini dilakukan, nah ternyata timbul keraguan kira-kira data-data ini perlu divalidasi atau di cross check ulang. Nah ini dapat dilakukan klarifikasi. Berarti itu secara langsung gitu ya Pak ya? Atau gimana? Di dalam PKPU itu sejak surat masuk itu selama 5 hari kerja itu proses yang harus maksimal 5 hari kerja itu harus sudah diproses PAW ini. Berikut tadi yang saya sampaikan verifikasinya. Nah ini semua sudah dilakukan. Kemudian saya lanjut lagi tadi verifikasi, terus kemudian verifikasi data sudah, kemudian ada misalkan keraguan-keraguan, nah itu proses selanjutnya klarifikasi. Nah klarifikasi ini bisa beberapa instrumen yang lembaga yang bisa diklarifikasi, bisa dari lembaga DPRD-nya, terus kemudian dari dinas terkait, terus kemudian calon penggantinya itu bisa diklarifikasi. Jadi semua data-data yang nanti akan dijadikan dasar untuk PAW ini sudah valid dan benar. Gitu. Terus kemudian setelah itu sudah dilakukan, masuk di proses pra pengambilan keputusan, itu rapat pleno di tingkatan KPU. Kabupaten itu ya Pak? Ya, ini seluruh jajaran komisioner ini melakukan rapat pleno untuk menentukan nih data-data yang sudah diverifikasi dan divalidasi ini apakah sudah bisa diputuskan atau masih ada yang kurang. Apabila ini sudah lengkap dan dinyatakan sudah sesuai dan lengkap, nah ini masuk pada penetapan di rapat pleno. Nah produknya apa? Produknya berita acara dan surat keputusan nantinya. Nah ini setelah diputuskan, KPU menyampaikan surat bahwa sudah ada calon pengganti pada yang memberi surat pertama dari Dewan ya, dari DPRD. Nah ini sudah memberikan surat jawaban bahwa sudah ada pengganti antar waktu untuk selanjutnya. Berarti yang memberikan surat sebagai calon pengganti itu dari DPRD-nya gitu ya Pak? DPRD. Oke. Kemudian untuk prosesnya memang karena ini anggota Dewan aktif dan ada penggantian antar waktu atau akan diganti itu dari lembaga itu, dari lembaga DPRD itu yang menyampaikan surat permohonan pergantian antar waktu. Nah, setelah semua selesai, surat jawaban itu disampaikan dari KPU selama batas waktu 5 hari.
Itu kalau normal Mbak ya. Jadi proses itu kalau normal. Jadi tidak ada persoalan-persoalan yang lain. Jadi semua data divalidasi, diverifikasi sudah sesuai, kemudian selesai dengan tepat waktu sebelum 5 hari kerja. Kalau misalnya itu terjadi lebih dari 5 hari itu konsekuensinya apa Pak? Ya konsekuensinya ini KPU itu kan bekerja sesuai timeline ya, timeline dan target. Target artinya batas waktu yang sudah ditentukan dalam regulasi. Ketika itu keluar dari rank yang ditentukan, tentu ini akan memunculkan dampak hukum lainnya. Jadi ketidaksesuaian ini bisa menimbulkan bisa dikatakan maladministrasi, artinya tidak sesuai dengan timeline. Tapi KPU sejauh ini menjaga profesionalitas dan akuntabilitas transparan dalam proses itu. Sepanjang waktu itu ditentukan, misalkan 5 hari, ya. Nah KPU sudah melakukan jauh-jauh hari pertama mungkin sudah langsung diproses. Artinya semua data-data ini dipastikan bahwa ini sudah selesai. Apabila dalam kurun 5 hari ini belum mendapatkan data yang valid, nah ini ada proses-proses selanjutnya. Baik, tadi lanjut yang tadi Pak, setelah menerima surat rekomendasi tadi, terus memverifikasi dokumen yang lainnya, setelah itu bagaimana Pak? Setelah surat itu disampaikan, ya. Nah ini kan kemudian diteliti tadi dokumennya. Dari mana ini? Dari KPU diberikan ke ini, yang diberikan ke DPRD sudah selesai gitu. Iya. Kalau sudah selesai itu berikut jawaban dan surat keputusan nama-nama yang nanti perolehan suara terbanyak berikutnya di dapil yang sama dan di partai politik yang sama. Nah itulah nama yang muncul di sana. Nah surat itu sudah memunculkan nama penggantian antar waktu. Itu sebagai dasar penggantian antar waktu. Tadi kan berarti untuk calon pengganti antar waktu itu kan sudah ditetapkan oleh DPRD tadi ya Pak ya. Nah, itu syaratnya apa aja sih Pak untuk bisa menjadi calon PAW itu? Nah, salah satu banyak sih sebenarnya syaratnya. Ini yang saya sampaikan yang tidak memenuhi syarat ya. Sudah tidak menjadi warga negara Indonesia, itu sudah tidak bisa menjadi pegawai antar waktu. Kemudian menjadi pegawai negeri sipil atau PNS atau ASN, terus menjadi perangkat desa atau kepala desa, BPD, terus kemudian menjadi anggota partai politik lain. Nah, terus selanjutnya TNI Polri menjadi dilantik pas waktu itu, mungkin dilantik jadi penyelenggara pemilu, tapi ya mungkin ya itu salah satu yang tidak diperbolehkan TMS ya. Tidak memenuhi syarat. Nah kalau untuk ketentuan klarifikasi calon PAW sendiri itu seperti apa Pak? Kalau klarifikasi itu ya kita melakukan menyampaikan secara memberikan surat elektronik juga bisa, terus kemudian melalui telepon, terus aplikasi pengiriman pesan, terus panggilan video atau video call secara langsung kita tatap muka ya, jadi klarifikasi. Tapi sejauh ini kita melakukan itu dengan langsung mendatangi yang bersangkutan, yang kantor partai politik. Jadi malah gitu ya, dan Pak. juga pernah juga mengundang dari calon pengganti antar waktunya. Jadi kita klarifikasi di partai politik, memastikan bahwa misalkan pengunduran diri ataupun meninggal dunia ini, meskipun sudah pasti ya meninggal dunia, sudah ada akta kematian, tapi tetap kita melakukan itu. Jadi untuk memastikan bahwa ini betul-betul sudah valid gitu, atau mengundurkan diri ataupun bahkan mungkin diberhentikan. Nah ini kita lakukan langsung face to face, jadi kita mendatangi
datangi dan kita tahu itu kebenarannya data ini. Oke, baik. Nah, kalau di KPU Kabupaten sendiri Pak, berapa jumlah penggantian antar waktu yang sudah pernah dilakukan atau dikerjakan pasca pemilihan tahun 2024? Ya, pasca tepatnya pasca ini ya, pasca pelantikan ya, pasca pelantikan anggota dewan itu KPU Karanganyar sudah melakukan 2 kali PAW, penggantian antar waktu. Pertama pengunduran diri, yang kedua itu meninggal dunia. Jadi ada 2 partai politik, yang pertama meninggal diri dan yang kedua meninggal dunia. Itu yang sudah kita tangani waktu itu, dan itu berjalan dengan baik, tapi memakai PKPU yang lama. Meskipun ada kesamaan sedikit, tapi untuk yang sekarang tahun ini dan yang ke depan ya kita belum tahu, kita belum ada surat masuk. Oke, baik. Terima kasih sekali Bapak. Dengan hadirnya Bapak di sini bisa memberikan kita wawasan tentang penggantian antar waktu jadi lebih jelas, dan nanti kalaupun ada pertanyaan dari luar atau ada berita di sosial media ataupun di mana aja, kita bisa langsung paham gitu loh Pak, apa sih penggantian antar waktu. Karena dulu itu kita cuma taunya PAW aja, penggantian antar waktu, tapi nggak tahu dalamnya itu seperti apa. Gitu. Nah, jadi untuk PAW ini memang bukan urusan penggantian orang saja ya Pak ya, memang ada aturan mainnya, ada hukumnya, dan prosesnya sangat panjang. Betul. Jadi sedikit saya sampaikan lagi bahwa PAW ini ya kalau orang awam mungkin mudah lah, tinggal ganti saja. Iya, bayangannya cuma penggantian orang gitu ya Pak. Ini mengundurkan diri atau berganti, tinggal ganti saja. Tetapi dalam proses penggantian antara waktu ini kita juga melihat pada pokok prinsipnya adalah mengganti calon ini dari penggantian antara waktu di daerah pilihan yang sama, partai politik yang sama, dan memperoleh suara pemilu terbanyak berikutnya. Itu kuncinya di situ. Jadi itu yang menjadi pedoman bahwa PAW ini dilaksanakan dan kemudian dijalankan setransparan mungkin, ditampilkan pengumumannya dan juga keputusannya juga kita sampaikan. Oke, berarti memang transparan ya Pak ya nanti di akhirnya gitu. Betul. Karena itu menyangkut nama khalayak ya, nama seorang, dan itu pergantian jabatan atau posisi. Dan satu lagi Pak, PAW itu bisa dilakukan itu lebih dari 6 bulan. Kurang dari 6 bulan tidak bisa sesuai ketentuan PKPU yang baru ini, kurang dari 6 bulan tidak bisa di PAW. Jadi ketika jabatan AMJ-nya tinggal 6 bulan kurang, nah ini tidak bisa ya Pak. Oke, baik. Jadi memang untuk PAW ini kan menjadi amanah suara rakyat gitu ya Pak ya. Jadi kalau sebisa mungkin transparan dan sesuai dengan hukum gitu. Ya, jelas menjalankan pergantian ini tidak cuma sekedar bongkar pasang, tetapi memakai landasan regulasi yang sudah ditentukan, yang berlaku, sehingga prosesnya ini sesuai secara administratif, sesuai SOP standar operasional prosedur yang ada di KPU. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Santosa atas ilmu dan waktunya. Semoga sukses terus untuk tugas-tugas di KPU ya Pak ya. Siap. Nah, buat teman pemilih, semoga ilmu kali ini bisa bermanfaat dan kalian beneran jadi tahu. Jadi nanti kalau misal ada berita ataupun di sosial media ada kata-kata penggantian antar waktu atau PAW, kalian sudah nggak bingung lagi. Dan untuk teman-teman di luar sana, jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman pemilih di luar sana supaya nanti kalau ada berita tentang penggantian antar waktu tidak bingung lagi. Nah, jangan lupa juga untuk ikuti terus episode-episode Jadi Tahu selanjutnya di sepanjang tahun 2026 ini. Saya Ria pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.